Halo YouTuber, tantangan terberat bagi YouTuber menurut saya adalah memuaskan penonton kita secara terus-menerus. Apakah hal ini mungkin dilakukan? Jawabannya tidak. Akan ada suatu saat nanti di mana subscriber penonton kita mulai bosan dengan video yang kita buat. Masalahnya kapan hal itu akan terjadi? Untuk channel baru, mungkin hal ini belum kamu pikirkan ya, karena di kepala itu masih banyak ide, channelnya masih fresh, semangatnya masih tinggi, subscriber hilang satu aja pada dicariin. Kalau hilangnya udah kayak channel saya ini, udah nggak mikirin lagi nanti ya. Sampai saat ini tuh udah ada 78.000 subscriber yang hilang. Gimana nyarinya? Lapor Pak RT. Subscriber saya pada minggat Pak. Yang banyak dikeluhkan oleh teman-teman, terutama yang sudah lolos monetize, kenapa tiap upload video itu kok sekarang malah sepi? Atau buat yang udah dapat momentum di mana subscriber dan viewer naik gila-gilaan, udah 10.000, 100.000 atau 1 juta subscriber, lah kok ini tiba-tiba sekarang yang nonton ala kadarnya. Ada apa ini? Kalau kita telat menyadari hal ini dan nggak segera ambil tindakan, ya selesai. Banyak yang terlena karena sebelumnya itu upload ya perasaan rame terus, ya kan? Tiap upload video perasaannya ambiar, banyak yang nonton. Hal itu mengakibatkan kita masuk ke zona nyaman dan nggak ada kepikiran kalau suatu saat kita akan ditinggalkan oleh penonton. Nggak peduli jumlah subscribe-mu berapa, nggak peduli sekuat apa SEO-mu, nggak peduli semahal apa alatmu, nggak peduli secanggih apa editanmu, nggak peduli seakrab apa kamu, nggak peduli serajin apa kamu upload, bahkan nggak peduli seakrab apa kamu sama subscribermu, sepi ya sepi aja. Sekarang ini kita bisa dapat viewer banyak tuh nggak peduli jumlah subscribermu berapa kok. Kalau videonya bisa viral ya viral aja. Apa yang harus kita lakukan saat terjebak dalam situasi ini? Ingat ya, kondisi ini bisa terjadi di level apapun channel kita. Syukur-syukur kita bisa cepat tanggap bahwa ada sesuatu yang salah di video yang kita buat. Subscriber udah 10.000 misalnya kok dapat view-nya atau nyari view-nya susah banget. Subscriber udah banyak, niche juga udah khusus, tapi kok tetap aja dicuekin penonton saat kita upload video. Pertama kita harus cari tahu dulu penyebabnya, ya kan? Penyebabnya biasanya video atau channel yang mulai sepi ditinggalkan penonton karena masalah nomor 1, personality. Apalagi tuh? Pokoknya channel yang tidak lagi menarik penonton karena satu atau beberapa alasan. Oh, personality itu apa ya? Kepribadian lah atau daya tarik yang intinya itu sudah mulai menurun. Saya contohkan saja channel ini ya. Banyak yang bilang video yang saya bahas banyak yang kayak berulang. Bisa jadi penyebab saat saya bikin video baru, pada enggan untuk nonton karena mungkin paling diulang atau apa. Walaupun saya selalu buat ada subtopik baru di setiap videonya ya, hal pengulangan tidak bisa dihindari. Karena di YouTube itu satu sama lain saling beririsan. Contohnya saat saya bahas rekomendasi, itu ada hubungannya dengan SEO, topik, dan retensi. Pas saat saya bahas asal traffic pencarian juga ada hubungannya dengan SEO. Nah, setiap topik tadi harus disampaikan secara utuh agar penjelasannya lengkap. Atau bisa jadi karena saat memberikan tutorial dirasa mulai membosankan, gitu-gitu aja. Hal-hal tadi bisa jadi penyebab penonton mulai menurun. Atau lebih parah lagi, saya kemarin tuh bikin survei ya. Nanya butuh berapa lama untuk bisa memahami YouTube melalui channel ini. Jawabannya paling banyak, sampai sekarang nggak paham-paham. Jadi mungkin karena merasa channel ini nggak ada manfaatnya, ya sudah, dicuekin aja videonya saat nongol di depan mata mereka. Lalu bagaimana mengatasi hal ini? Oke. Nah, lagi panas Jakarta. Pertama, kenali baik-baik penonton channel kalian dan sekaligus kenali channel kalian sendiri. Selama ini bikin videonya seperti apa? Apa yang kurang? Apa yang perlu diperbaiki? Kalau kalian amati YouTuber gede, baik dalam dan luar negeri, mereka selalu mencoba ide-ide baru. Channel Deddy Corbuzier misalnya, dulu kan monolog, bikin motivasi, collab gitu kan. Penontonnya lama-lama menurun, ganti gaya. Sekarang model kayak radio talk show, manggil orang-orang terkenal dan kemudian bahas yang lagi trending, rame lagi. Nah, kalian bisa nyari informasi mengenai hal ini melalui banyak cara.
lihat data analisis, bikin survei, lihat-lihat komentar, minta tanggapan teman-teman, apapun yang sekiranya bisa kalian lakukan. Setiap ada masukan itu perhatikan baik-baik, jangan malah baper. Seperti survei kedua nih, ternyata yang nongkrong di sini sebagian besar masih baru banget dan belum ada kemajuan. Ini masukan yang sangat bagus buat saya untuk jadi panduan saat membuat konten nanti. Jadi saya ini dilema sebenarnya ya. Kalau belum pada berhasil, berarti masih belum paham pula. Artinya masih ada kesempatan channel ini untuk ditonton. Tapi di sisi lain, apa jangan-jangan channel Denjesi ini nggak bisa diandalkan? Yang artinya channel ini gagal bikin kalian sukses. Padahal itu misi terbesar saya. YouTuber Indonesia pada maju. Penyebab nomor 2, mengapa penonton mulai pada kabur? Format videonya udah nggak fresh dan nggak menarik lagi. Udah nggak memuaskan lagi, ya kan? Terus terang ini agak menantang ya, karena gini, saat kita terbiasa dan rutin membuat video, lama-lama jadi kebiasaan dan sulit untuk diubah. Syutingnya begini, editannya ya begini, video kita sudah tidak ada faktor kejutan lagi, karena sudah ketebak bentuk atau formatnya. Opening di awal, terus logo, terus isi, dan seterusnya. Channel ini dulu pernah terkenal karena menggunakan green screen, ya masih inget ya. Lama-lama sepertinya udah pada bosen, saya coba format lain biar ada nuansa baru, walaupun stylenya ya tetap gini-gini aja. Tutorial, penjelasan, ya selesai. Jadi saya sendiri kondisinya sama, masih ingin terus mencoba untuk mengembangkan format seperti apa yang kiranya nanti bisa menarik. Nah, gimana caranya kita bisa membuat format baru yang menarik dan mulai disimak? Caranya adalah dengan beradaptasi. Adaptasi tahu kan? Itu kayak bunglon tuh loh. Kalau hijau ya jadi hijau, kalau ketemu warna merah ya jadi merah. Lalu kalau channel kita adaptasinya bagaimana? Macam-macam. Adaptasi dengan penonton, adaptasi dengan topik, dengan apapun yang bisa membuat videomu kembali fresh, kembali segar. Kemarin saya kedatangan Mas Bro yang datang dari Berau, Kalimantan. Ngobrol banyak banget di Kopi Telu. Channelnya lagi mulai berkembang, bahkan dia sudah bisa dapetin sponsor gede yang mau bayarin dia terbang dari Kalimantan ke Jakarta dengan akomodasi lengkap. Perusahaan tersebut memberikan berbagai penawaran yang bisa diambil. Jadi bisa main ke Jakarta untuk pertama kalinya gara-gara serius di YouTube. Udah dapat brand. Padahal perjuangan bikin videonya aja ngeri. Mau upload aja mesti naik gunung untuk nyari sinyal. Nah, channel Mas Bro ini isinya bahas satu hal aja, cara memetik buah sawit. Urusannya sama ngegrek-egrek itu. Nanti cek sendiri deh channelnya. Pokoknya pakai sabit yang ada pegangannya panjang itu, terus ya udah gitu aja. Kemarin udah 10.000 subscriber, udah dimonetize, tinggal nunggu pin. Pertanyaan saya kemarin, mau sampai kapan cuma bahas motongin pelepas sawit aja? Saya kasih masukan, coba bahas hal lain seputar sawit. Pemupukan kayak, pengobatan kayak, biofuel kayak yang sekarang lagi rame, atau cerita bagaimana kehidupan petani atau pengelola kebun sawit itu. Juga dari format videonya. Nggak masalah pakai HP, tapi coba diperkaya gambarnya. Misalnya kasih gambar detail, jadi nggak wide terus. Tinggal maju mundurin tripod kan gampang, ya kan? Nah, dan banyak lagi tips yang saya coba berikan, termasuk negosiasi dengan perusahaan yang mau kasih sponsor ke dia. Karena ternyata ada 2 perusahaan yang berebutan mau pakai brandnya dia. Pokoknya keren banget itu. Nomor 3, style atau gayanya udah nggak unik lagi, udah pasaran karena mungkin semua orang pakai gaya yang sama, alias udah jadi standar. Ini jadi PR lagi. Saya masih inget seorang YouTuber yang channelnya susah maju karena selama ini nggak mau nampilin muka, tangan sama suara aja yang nongol. Dikasih tahu ngeyel. Itu nggak pakai muka kok rame katanya, bandingin dengan channel lain. Itu kan channel mereka, channelmu kan ya channelmu. Akhirnya nyerah saat saya paksa dan akhirnya mau nongol di videonya. Nggak lama kemudian subscribernya naik, sekarang udah hampir 150 subscriber. Channelnya berubah drastis karena jadi ada sesuatu yang unik, menarik dan nggak pasaran. Karena di niche-nya dia itu ternyata semua channel formatnya hampir sama. Ini contoh aja ya, bagaimana kita harus menemukan format baru yang sekiranya bisa membuat channel kita jadi unik dan menarik. Nomor 4, topik.
Saat kita udah bikin 100 atau 200 video, ada saatnya kita tuh jenuh, bingung mau bikin apa lagi, mau ngapain lagi, akhirnya bikin videonya asal. Yang penting upload. Atau ada juga yang baru bikin 10 video udah pusing mau bikin apa lagi. YouTube dan penonton itu memilih channelmu, merekomendasikan channelmu, penonton mau subscribe, mau rutin nonton itu karena topik di videomu. Saran saya kalau lagi mentok, mending stop upload dulu, istirahat sebentar sambil nyari ide baru. Sesuatu yang dipaksakan itu nggak akan maksimal hasilnya. Caranya gimana? Ya seperti tadi, deteksi apa yang diinginkan penonton. 4 hal tadi coba diperhatikan lagi, personality, format, style, dan pemilihan topik yang bisa bikin channelmu kembali bergairah. Pokoknya keluarlah dari zona nyaman lah, bikin sesuatu yang baru dan menyegarkan. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi. Ini dari tadi gini audionya mengganggu.